Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tugas proyek untuk memenuhi mata kuliah auditing lanjutan yang berjudul Audit atas Proses Reg ISO. Sebelum masuk ke materi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini dengan saya sendiri, Naila Nurul Putri dengan NPM 2315-1070. Dan saya sendiri, Priscilia Deborah Valentine dengan NPM 2315-1044. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian audit atas proses Reg ISO. Nah, di sini Reg ISO merupakan sebuah anjuran ataupun penawaran hak kepada para pemegang saham di perusahaan, di mana perusahaan tersebut memberikan mereka sebuah kesempatan untuk bisa membeli saham tambahan yang berasal langsung dari suatu perusahaan dengan harga diskon atau potongan dibandingkan dengan membeli pada pasar sekunder. Nah, di sini tujuan dilakukannya Reg ISO adalah untuk menghimpun dana segar yang akan digunakan untuk ekspansi usaha, membayar pinjaman atau untuk modal kerja. Beberapa tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan porsi kepemilikan pemegang saham atau meningkatkan jumlah saham yang beredar. Jadi dengan adanya Reg ISO, kapitalisasi pasar saham akan meningkat dalam jumlah yang lebih kecil daripada presentasi jumlah lembar saham yang beredar. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari audit atas proses Reg ISO. Di sini kami mengambil contohnya itu dari BI, Bursa Efek Indonesia. PT-nya yaitu PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, yaitu sebuah perusahaan yang terdaftar di BI yang melakukan Reg ISO pada tahun 2010 dengan rincian sebagai berikut. Nah, yang pertama itu jumlah saham baru yang diterbitkan. Nah, jumlah saham barunya itu senilai 188.787.238 lembar saham. Nilai normal per sahamnya itu Rp100. Harga pelaksanaan per sahamnya itu Rp7.000. Total nilai Reg ISO-nya itu Rp1.321.510.666.000. Yang kedua itu ada tujuan penggunaan dana. Itu yang pertama untuk memperkuat permodalan, yang kedua untuk mendukung pertumbuhan usaha dalam membentuk ekspansi kredit, yang ketiga itu ada biaya emisi yang dilaporkan, yaitu dokumen tidak secara langsung mencantumkan angka spesifik biaya emisi, namun biaya tersebut dikurangkan sebelum perhitungan dana bersih untuk memperkuat modal dan ekspansi. Yang keempat, ada dana bersih yang dilaporkan. Nah, laporan tersebut menyebutkan bahwa dana bersih setelah dikurangi biaya emisi akan dialokasikan sepenuhnya untuk penguatan modal dan ekspansi kredit. Tetapi angka spesifik dana bersih tidak tertera. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh studi kasus yang sudah diberikan oleh Naila tadi. Yang ditanyakan di dalam studi kasus di sini yaitu yang pertama, apakah dana bersih yang dilaporkan sesuai dengan perhitungan auditor setelah mempertimbangkan biaya emisi? Nah, kalau ada perbedaannya itu berapa selisihnya? Dan pertanyaan yang kedua itu langkah-langkah audit atas proses Reg ISO. Untuk jawaban yang pertama, yaitu biaya emisi. Nah, di dalam contoh studi kasus ini, biaya emisinya itu tidak secara jelas disebutkan dalam prospektus. Namun kita bisa menggunakan estimasi umum, yaitu sekitar 5% dari total dana yang dihimpun. Biaya emisi untuk penawaran umum termasuk Reg ISO biasanya itu berkisar sekitar 3% sampai 7% dari total dana yang dihimpun. Tapi rata-ratanya itu orang yang sering digunakan begitulah dalam sehari-hari dalam industri itu 5% itu. Nah, kita bisa lihat di PPT. Di situ biaya emisi itu rumusnya biaya emisi dikali dengan total nilai Reg ISO. Nah, total biaya emisi kan itu 0,05 dikali
dengan total nilai right issue yaitu 1.321.510.666.000 rupiah. Itu kan hasilnya sama dengan 66.575.300. Nah, setelah biaya emisi sudah didapat, selanjutnya auditor akan melakukan atau mencari dana bersih. Dana bersih setelah mempertimbangkan biaya emisi itu bisa dihitung dengan rumus dana bersih sama dengan total dana dikurangi dengan biaya emisi. Nah, total dananya tadi kan itu 1.321.510.666.000 rupiah dikurang dengan 66.075.533.300. Hasilnya itu sama dengan 1.255.435.132.700. Nah, jadi dana bersih setelah mempertimbangkan biaya emisi itu sekitar 95% lah dari total dana, yaitu 1.255.435.132.700. Sehingga data laporan keuangan tidak menyebutkan secara eksplisit biaya emisi dan dana bersih yang dilaporkan. Jadi sulit untuk memberikan jawaban definitif mengenai selisih aktualnya. Oleh karena itu, sebenarnya itu harusnya penting bagi perusahaan untuk menyediakan rincian biaya emisi dalam laporan keuangan mereka agar pemegang sahamnya itu dapat memahami lebih jelas atau dengan jelas berapa banyak sih dana bersih yang dihasilkan dari right issue itu dan bagaimana dana tersebut akan digunakan untuk ekspansi bisnis dan utang. Nah, yang kedua itu adalah langkah-langkah audit atas proses right issue. Nah, yang pertama itu memverifikasi dokumentasi. Periksa terlebih dahulu dokumen dasar, yaitu prospektus right issue. Itu pastikan semua informasi penting seperti jumlah saham baru, harga pelaksanaan, tujuan penggunaan dana, dan risiko yang dihadapi sudah jelas dan lengkap. Terus identifikasi informasi yang harus disahkan, seperti tanggal rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB. Itu pastikan rapat umum telah diselenggarakan tepat waktu dan agenda resmi telah dipenuhi. Terus ada tanggal distribusi HMETD, prospektus, dan formulir. Itu periksa apakah formulir dan prospektus sudah disebarluaskan pada tanggal yang ditentukan. Selanjutnya ada tanggal efektif pernyataan pendaftaran. Itu pastikan pernyataan pendaftaran efektif pada tanggal yang ditentukan. Yang kedua yaitu menganalisis harga pelaksanaan. Bandingkan terlebih dahulu harga dengan pasar. Harga market comparison atau hitung harga market average pada masa itu dan bandingkan dengan harga pelaksanaan yang ditawarkan. Ini membantu mengetahui apakah harga wajar atau tidak. Nah, terus itu mengevaluasi biaya emiten. Biaya emiten detail atau periksa semua biaya emitennya termasuk biaya legal, biaya administratif, dan komisi pinjaman emiten. Pastikan biaya ini tidak melebihi batas yang ditentukan oleh regulator. Baik, selanjutnya yang ketiga itu mengevaluasi tujuan penggunaan dana. Nah, di sini tinjau terlebih dahulu rencana penggunaan dana tersebut, yaitu mencari tujuan ekspansi bisnis. Pastikan rencana ekspansi bisnis eligen dengan visi misi perusahaan dan strategi jangka panjang. Terus tujuan ekspansi utang itu tinjau apakah ekspansi utang akan meningkatkan likuiditas dan struktur modal perusahaan secara positif. Yang keempat itu ada audit biaya emisi. Lacak terlebih dahulu semua biaya tersebut, detail biaya, rekonsiliasi semua biaya yang dikeluarkan terkait dengan proses emisi guna memastikan tidak adanya pengeluaran yang tidak wajar atau tidak terduga.
Terus completeness test, yaitu pastikan semua biaya yang telah dicatat dan dilaporkan secara lengkap dalam prospektus. Yang kelima yaitu penyusunan laporan audit. Catat semua temuan dari langkah-langkah audit di atas, contoh seperti dokumentasi yang lengkap, semua dokumen terkait prospektus, RUU PSLB, dan pelaksanaan HMETD telah tersedia dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua itu harga pelaksanaan. Harga pelaksanaan sebesar Rp7.000 per saham. Terus tujuan penggunaan dana itu rencana penggunaan dana untuk ekspansi bisnis dan utang sudah jelas. Terus yang terakhir biaya emisi dan dana tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian rekomendasi. Rekomendasi ini untuk perbaikan yang bisa dilakukan itu adalah yang pertama itu ada penyajian biaya emisi yang lebih jelas. Nah, perusahaan itu disarankan untuk mencantumkan rincian biaya emisi yang lebih lengkap sebenarnya agar pemegang saham itu bisa memahami total biaya yang terlibat pada proses right issue. Nah, rekomendasi yang kedua yaitu detail alokasi penggunaan dana, di mana rencana penggunaan dana ini seharusnya itu disajikan dengan lebih rinci, termasuk di dalamnya ada proyeksi pengeluaran untuk setiap tujuan atau ekspansi bisnis dan utang. Nah, rekomendasi yang ketiga itu ada transparansi dalam laporan keuangan. Nah, perusahaan ini perlu memastikan bahwa laporan keuangan itu mencerminkan dana bersih secara lebih detail atau lebih akurat. Jadi setelah biaya emisi dan memberikan laporan berkala kepada pemegang saham mengenai penggunaan dana hasil right issue tersebut. Nah, rekomendasi yang keempat itu ada analisis risiko yang mendalam, di mana perusahaan itu harus melakukan analisis risiko yang lebih komprehensif dan lebih detail untuk mengidentifikasi potensi risiko lain yang mungkin timbul dari ekspansi bisnis dan utang. Nah, untuk rekomendasi yang kelima itu ada peningkatan komunikasi dengan si pemegang sahamnya gitu. Jadi perusahaan disarankan untuk lebih meningkatkan komunikasi antara pemegang saham mengenai perkembangan penggunaan dana hasil right issue itu agar tetap terinformasi. Jadi biar tidak miscommunication lah gitu, dan terlibat langsung dalam setiap proses-proses pengambilan keputusan perusahaan. Nah, dengan kita mengikuti rekomendasi dari si auditor ini, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional TBK dapat meningkatkan transparansi dan patuh regulasi yang berlaku dalam proses right issue, serta memperkuat kepercayaan terhadap pemegang saham terhadap manajemen pada perusahaan ini. Nah, jadi kesimpulan dari hasil studi kasus ini yaitu audit atas proses right issue PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional atau TBN menunjukkan transparansi dalam penerbitan saham baru dan penggunaan dana yang jelas untuk ekspansi bisnis dan utang dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasar modal yang berlaku, mencakup alokasi saham kepada si pemegang saham, terus pelaksanaan HMETD, terus ada serta pelaporan dana. Namun audit lebih lanjut diperlukan untuk memastikan nih bahwa semua prosedur yang diikuti dan laporan keuangan mencerminkan dana bersih secara akurat serta biaya emisi yang wajar. Dengan demikian, setiap langkah-langkah audit yang lebih detail dan terperinci telah diidentifikasi untuk memastikan integritas proses right issue
pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional TBK atau Bank BTP. Baiklah, demikian materi dan contoh studi kasus yang dapat kami berikan dan jelaskan. Apabila ada salah kata atau salah dalam pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.